warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai developmental sequence and variability of language. Perkenalkan, nama saya Fasya Alizar, NIM 2519057. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai developmental sequence. Yang pertama, apa sih sebenarnya developmental sequence itu? Jadi, developmental sequence adalah urutan atau rangkaian proses pengembangan bahasa yang akan dilakukan oleh learners second language. Oke, pada faktanya seseorang yang ingin belajar L2 itu punya developmental tool pattern sendiri atau proses pengolahan bahasa yang sesuai dengan pola-pola tertentu yang dikehendaki oleh orang tersebut. Kemudian, kita akan membahas mengenai error yang biasa dilakukan oleh second language learner. Jadi pada faktanya, setiap pembelajar L2 itu pasti melakukan kesalahan ketika mereka proses belajar second language. Oke, di sini saya akan membahas 3 kesalahan yang biasa dilakukan oleh learner second language. Yang pertama adalah omission. Omission itu menghilangkan beberapa bagian dari second language tersebut. Contohnya yang sering ditemukan adalah penggunaan artikel en, dan de. Di dalam bahasa Indonesia, en, de itu diartikan dengan kata sebuah. Tetapi dalam bahasa Inggris, en, de itu tidak melulu diartikan dengan kata sebuah. Dan en itu merujuk pada klasifikasi determinan umum, sedangkan de itu merujuk pada klasifikasi khusus. Jadi di dalam bahasa Inggris, en, de itu tidak melulu diartikan dengan kata sebuah, melainkan disesuaikan dengan konteks kalimat. Oke, kesalahan yang kedua adalah overgeneralization atau penganggapan umum yang salah. Nah, contohnya, anggapan bahwa semua verb 2 itu diakhiri dengan ed. Anggapan ini secara umum salah, karena verb 2 itu ada yang namanya irregular verb atau verb 2 yang tidak melulu diakhiri dengan ed. Contoh irregular verb: buy, book, book. Nah, jadi verb 2 dari buy atau membeli itu bukan buy it, tapi book. Oke, kesalahan yang ketiga adalah transfer error. Transfer error itu adalah menerjemahkan L1 yang salah dengan L2. Contohnya, di dalam bahasa Indonesia, setelah orang mengucapkan terima kasih kepada kita akan menjawabnya dengan kata sama-sama. Tetapi berbeda konteks dengan bahasa Inggris, sama-sama tidak diartikan dengan same, tetapi kita bisa mengucapkan sama-sama dengan menggunakan kata with my pleasure, you are very welcome. Selanjutnya kita akan bahas mengenai developmental sequence in learner language atau stage apa saja yang akan dilalui oleh L2 learners ketika proses pemerolehan bahasa L2 tersebut. Nah, ada beberapa stage yang akan dilalui L2 learners. Stage yang pertama adalah early stage acquisition atau stage yang biasanya akan dilalui oleh pembelajar anak-anak atau children. Nah, di dalam early stage acquisition ini ada beberapa tahap. Yang pertama adalah silent period. Nah, di dalam silent period ini anak-anak mencoba mengumpulkan konsep, gathering the idea sebelum mereka nantinya mengucapkan bahasa pertama mereka dalam L2. Nah, dalam silent period ini, anak-anak lebih banyak mendengarkan orang lain berbicara kepada mereka atau mengamati lingkungan sekitar mereka. Nah, tidak banyak atau tidak semua learners akan mengalami silent period ini, terutama learners in classroom, karena mereka menerapkan langsung berbicara dalam early stage mereka, bukan ke dalam silent period. Early stage yang kedua yaitu formulaic chunk. Formulaic chunk ini adalah ekspresi
atau ungkapan yang terformula yang susunannya tetap. Nah, contohnya dalam bahasa Inggris banyak ditemukan dalam greetings and introduction. Contohnya, good morning, how do you do, my name is bla bla bla, nice to meet you, dan banyak ungkapan ekspresi greetings and introduction lainnya. Early stage yang ketiga yaitu proportional simplification. Berbeda dengan formula Chang yang tersusun dengan tetap dan terformula, kalau proportional simplification ini adalah penyederhanaan ide dengan hanya mengungkapkan satu atau dua kata yang tidak tergramatikal atau tidak terstruktur. Contohnya adalah no woman no cry, yang artinya walaupun tidak ada wanita di sampingku, aku tidak menangis. Nah, jika kita mengucapkan terstruktur atau tergramatikalnya, if there is no woman with me, I will not cry. Jadi learners ini menyederhanakan kalimat tersebut dengan hanya mengungkapkan no woman no cry. Nah, setelah melalui early stage acquisition, learners akan mulai belajar yang namanya grammatical morphemes atau stage yang kedua. Nah, berbeda dengan early stage acquisition, grammatical morphemes ini si learners sudah mulai belajar tentang struktur gramatikal dalam sebuah kalimat. Contohnya, mereka akan belajar tentang prefix or suffix dalam ed atau ing dalam verb, atau ly dalam adverb, or plural tambahan s, dan lain sebagainya. Kemudian dalam grammatical morphemes, learner juga akan belajar tentang acquisition order atau sequence of acquisition. Nah, perbedaannya apa sih? Kalau acquisition order itu kapan atau proses kita memperoleh struktur gramatikal tersebut. Kalau sequence of acquisition, kita akan tahu mana dulu sih yang akan dipelajari. Misal nih, si learners lebih mudah mempelajari simple past daripada past participle. Seperti itu. Stage yang ketiga adalah negation. Nah, negation ini adalah penggunaan ekspresi negatif untuk mengungkapkan ide atau ekspresi si learners. Nah, dalam negation ini ada beberapa stage yang akan dilalui oleh learners L2. Stage yang pertama adalah mereka hanya menggunakan just use no plus verb or noun. Contohnya, no cookie. Selanjutnya, mereka akan bertahap mulai mengetahui struktur grammatical for negative expression dalam stage yang kedua. Dalam stage yang kedua, si learners ini sudah mulai tahu mereka menggunakan don't for compound negatif. Contohnya, he don't want to cookie. Jadi he don't want to cookie ini sudah mulai terstruktur secara gramatikalnya. Kemudian stage yang ketiga adalah using are, is, and. For example, he can't go there. Mereka tidak bisa pergi ke sana. Kemudian stage yang keempat adalah using to. For example, he doesn't work. Mereka tidak dapat bekerja, dia tidak dapat bekerja. Nah, di dalam stage per stage ini, si learners akan mulai belajar per tahap yang tadinya mereka hanya menggunakan phrase just no cookie sampai mereka bisa mengungkapkan ekspresi negatif secara tergramatikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan macam-macam dari development sequence yang dibuat oleh para pelajar L2 atau second language. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Merlin Juliana, NIM 2519059. Karena di grammatical morphemes dan negation sudah dijelaskan oleh rekan saya di sini akan menjelaskan tiga, yaitu questions, possessive determiners, dan relative clauses. Oke, yang pertama yaitu questions. Questions adalah perolehan pertanyaan oleh pelajar bahasa Inggris dari berbagai latar belakang bahasa pertama
atau L1-nya. Di sini ada 6 teks dari French speaker atau dari Prancis yang bermain sebuah permainan di mana mereka harus mengajukan pertanyaan untuk menemukan gambar yang dipegang oleh pemain lainnya. Dan di beberapa teks juga ada perbedaan yang dikaitkan dengan pengaruh bahasa pertamanya. Oke, langsung saja di teks pertama, yaitu menggunakan single word, formulate, or sentence fragments. Ya, contoh dari single word yaitu langsung bertanya seperti dog atau binatang tuh. Dan yang formulate itu mengandung sebuah angka. Contohnya itu 2 kaki atau 4 children. Dan yang fragments itu seperti contohnya itu what is atau apa itu. Dan selanjutnya yaitu pada teks 2. Teks kedua itu menggunakan declarative word order, no inversion dan no voting. Contohnya anak laki-laki itu melempar sepatunya. Dan untuk declarative order dengan disertai intonasi naik itu biasa terjadi pada pertanyaan yes or no dalam bahasa Prancis informal. Jadi seperti kayak pertanyaan yes or no itu di daerah Prancis itu naik ya itunya intonasinya. Lanjut di teks ketiga menggunakan fronting to fronting, we have fronting without inversion. Contohnya, apakah gambar ini memiliki 2 planet di atasnya? Di Prancis memiliki sebuah invariant berbentuk SJQ. Kayak di Inggris itu it is that, yang diterapkan sebelum membuat sebuah pertanyaan. Contohnya, Jam aime le cinéma becomes SJQ Jan animeli cinema. Jadi itu jika di Inggris itu kan langsung ya kayak ini apa Inggrisnya itu John likes movie, tapi kalau di Prancis itu is it John likes movie tuh. Jadi ada perbedaannya itu jika pelajar dari Prancis itu mempelajari bahasa Inggris, jika agak terpengaruh dari L1-nya gitu. Oke, lanjut di teks keempat. Di teks keempat menggunakan inversion in we have plus copula, yes or no question without other accelerators. Contohnya, is there a fish in the water? Nah, contoh tersebut merupakan yes or no with question or other accelerators. Artinya itu apakah ada ikan dan ditambah kalimat tambahannya atau accelerators-nya, yaitu di dalam air, jadinya itu kayak tambahan kalimat utama. Jadi itu apakah ada ikan di dalam air, jadinya kan jelas ya. Dan lanjut di teks kelima. Di teks kelima menggunakan inversion in we have question with both an auxiliary and a main verb. Example, contohnya, what's the boy doing? Pelajar dari Prancis mungkin mengalami kesulitan menggunakan pertanyaan pada tahap ini, dikarenakan subjeknya itu adalah nouns, bukan kata ganti. Jadi itu subjeknya itu kata benda, bukan kata ganti. Jadi mereka agak kesulitan. Mereka harus menggunakan why do you like chocolate, bukan why do children like chocolate. Ya, gitu. Lanjut ke teks ke-6. Di teks ke-6 menggunakan complex question atau pertanyaan yang sulit. Contohnya di question text itu lebih baik bukan.
Dan di negative question, mengapa Anda tidak pergi? Dan yang terakhir yaitu embedded question, bisakah Anda memberitahu saya tanggal berapa ini? Nah, jadi seperti itu pertanyaan-pertanyaan yang sulit bagi pelajar L2 dari Prancis kecuali di teks ke-6 ini. Selanjutnya, setelah questions yaitu possessive determiners. Apa sih itu possessive determiners? Possessive determiners adalah kata-kata di depan noun yang menjelaskan mengenai kepunyaan. Nah, di dalam bahasa Inggris, pilihan his, her, or its ditentukan berdasarkan gender alami dari pemiliknya. Dan sedangkan di Prancis, Spanyol, atau maupun bahasa yang lainnya memiliki bentuk posesif yang berbeda, yaitu bentuk posesifnya sesuai dengan gender dari objek atau orang yang sedang dimiliki. Dan ketika objek yang dimiliki adalah bagian tubuh, bahasa Prancis biasanya menggunakan kata sandang tertentu daripada possessive determiner. Contohnya, il s'est causé les bras. Dan di bahasa Inggrisnya itu he broken his arms. Jadinya itu objeknya jika di bagian tubuh itu menggunakan kata sandang tertentu dari possessive determiners-nya itu. Ya, possessive determiners-nya itu di his arms-nya. Dan Helmut Kohl mengelompokkan 3 dari 8 siswa dari pelajar bahasa Inggris dari Prancis. Yang pertama di teks pertama yaitu pre-emergence. Di pre-emergence tidak perlu menggunakan his and her karena your digunakan untuk semua persons, gender, dan numbers. Contohnya, the little boy play with the bicycle. Teks yang kedua yaitu munculnya his atau her, yaitu adalah suatu preferensi yang kuat pada suatu tujuan yang ditujunya. Contohnya, the mother is dressing her little boy. She puts her clothes, her pants, her coat, and then she finish. Artinya itu sang ibu mendandani anak laki-lakinya dan dia meletakkan pakaiannya, celana dalamnya, mantelnya, dan kemudian dia selesai. Nah, ini kan munculnya her di contoh ini kan untuk berupa preferensi yang kuat pada satu tujuannya, yaitu tujuan ibunya itu menyiapkan semua kebutuhan anaknya, anak laki-lakinya. Selanjutnya di teks ketiga yaitu post-emergence. Post-emergence dibedakan penggunaan his dan her-nya, tetapi tidak digunakan jika objek yang dimiliki memiliki gender alami. Contohnya, the girl fell on her bicycle. She looked his father and cried. Seorang gadis itu jatuh dari sepedanya dan seorang gadis jatuh dari sepeda. Dia melihat ayahnya dan menangis. Begitu. Di akhir dari tahap pre-emergence ini, White pada tahun 2008 menyebutkan tahap ke-8 di mana seorang learners akhirnya mencapai error-free use of his and her di semua konteks, termasuk gender alami dan bagian tubuh. Contohnya, the little girl with her dad play together, and the dad takes his girl on his shoulder and he hurt his back. Jadinya itu kan di Prancis itu penggunaan gendernya itu tergantung dari objeknya ya. Kan kalau di Inggris itu tergantung dari gender alami pemiliknya. Yaitu
seorang learner ini dapat free use of his and her di semua konteks, termasuk juga gender alami dan bagian tubuh. Dan ketika English speaker belajar bahasa Prancis atau bahasa lainnya, yaitu bahasa yang menggunakan grammatical gendernya itu sebagai dasar untuk memilih possessive determinernya, dan mereka juga harus belajar sebuah cara baru dari penentuan gender dan dari possessive determinersnya. Selanjutnya yaitu relative clauses. Para pelajar L2 pertama kali memperoleh relative clausesnya yang merujuk pada kata benda dalam subjek dan langsung pada posisi objeknya. Kemudian, para pelajar L2 ini menggunakannya untuk memodifikasi nouns di other sentence rules. For example, indirect object and object of preposition. Contohnya, part of speech-nya itu object of preposition. Relative clause-nya, I found the book that John was talking about. Artinya, saya menemukan buku yang dibicarakan oleh John. Relative clauses ini berbeda dengan studi grammatical morphemes, negation, and question yang terinspirasi dari penelitian tentang bahasa anak. Dan terlepas dari kesamaan pola umum, beberapa jenis pengaruh bahasa pertama juga telah diamati dalam perolehan relative clauses ini. Ada 3. Yang pertama yaitu bahwa pelajar yang L1-nya tidak memiliki tipe clauses tertentu, misalnya objek perbandingan, itu lebih sulit untuk belajar menggunakan tipe tersebut dalam bahasa Inggris. Yang kedua yaitu jika peserta didik memiliki bahasa pertama dengan cara yang sangat berbeda dalam membentuk relative clauses, misalnya dari negara Cina, Jepang, di mana relative clauses-nya mendahului kata benda yang dimodifikasi. Mereka dapat menghindari penggunaan relative clauses-nya meskipun bahasa mereka cukup mahir atau cukup baik. Dan yang terakhir yaitu pengaruh bahasa pertama terlihat dalam kesalahan yang dibuat peserta didik. Contohnya, Arabic speaker sering menghasilkan penanda relatif dan kata ganti menggantikan. Misalnya, the man who I saw him was very angry. Itu as they word in Arabic. Jadi itulah ketiga jenis pengaruh bahasa pertama oleh para pelajar bahasa Inggris dari berbagai negara yang diperoleh dalam relative clauses ini. Cukup sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elis Sukmanitias, NIM 2519969. Saya akan melanjutkan penjelasan yang teman-teman saya sudah berikan. Poinnya yang pertama, referensi tentang masa lalu. Sejumlah peneliti termasuk Gilgren Meisel telah mengamati perkembangan kesanggupan menggunakan bahasa untuk menemukan kejadian-kejadian pada waktunya. Penelitian ini memperlihatkan bahwa belajar dari latar belakang bahasa pertama yang berbeda dan memperoleh beragam bahasa kedua memperoleh bahasa untuk mengacu pada peristiwa-peristiwa masa lalu dalam pola yang sama. Nah, kemudian para pembelajar mulai menambahkan meromik gramatikal yang menandai kata kerja untuk masa lalu, meskipun itu mungkin bukan salah satu bahasa sasaran yang digunakan untuk makna itu. Bentuk kata kerja tidak teratur di masa lalu boleh digunakan sebelum masa lalu yang biasa digunakan itu terpercaya. Nah, bentuk lampau yang paling umum digunakan dalam bahasa Perancis lisan dan yang biasanya adalah translation dari bentuk masa lalu yang sederhana dalam bahasa Inggris adalah bentuk yang menyerupai kesempurnaan masa kini dalam bahasa Inggris. Oleh karena itu, padanan dari kemarin dia makan sebutir apel sekarang adalah sebagai
mange une pomme. Secara harfiah artinya kemarin dia telah memakan sebutir apel. Poin selanjutnya yaitu pergerakan melalui urutan perkembangan. Seperti dalam akuisisi bahasa pertama, ada urutan perkembangannya sistematis dan dapat diprediksi dalam akuisisi bahasa kedua. Akan tetapi, penting untuk menekankan bahwa tahap-tahap perkembangan bukanlah seperti ruang tertutup. Nah, pelajar tidak meninggalkan satu di belakang ketika mereka memasuki yang lain dalam memeriksa. Contoh, bahasa dari pelajar individu. Seorang hendaknya tidak berharap untuk menemukan perilaku dari hanya satu tahap. Sebaliknya, pada saat tertentu, orang yang belajar mungkin menggunakan kalimat yang khas dari berbagai tahap yang berbeda. Pengamatan lainnya tentang urutan perkembangan adalah cara mereka berinteraksi dengan pengaruh bahasa pertama. Pelajar tampaknya tidak berasumsi bahwa mereka dapat dengan mudah memindahkan struktur bahasa pertama mereka ke dalam struktur bahasa kedua. Poin selanjutnya, lebih mengenal pengaruh bahasa yang sah. Salah satu alasan bahwa beberapa peneliti menolak hipotesis bahwa memindahkan atau mencampur tangan sebaiknya menjelaskan penyebaran pendapat pelajar dengan bahasa sasaran adalah fakta bahwa analisis yang kontrasif berkaitan erat dengan pandangan psikologi tentang perolehan bahasa. Tidak ada keraguan bahwa murid menggambar pada pola bahasa yang lain mereka kenal sewaktu mereka mencoba menemukan kompleksitas bahasa baru yang mereka perlihatkan. Kita telah melihat beberapa cara di mana bahasa pertama berinteraksi dengan perkembangan sampai urutan mental. Sejauh ini, bab ini itu berfokus pada perolehan morfologi dan sintaksis dalam bahasa kedua. Kita sekarang belajar tentang beberapa komponen penting lainnya dari kompetensi komunikatif, yakni kosakata, pragmatis, dan pengucapannya. Poin yang terakhir yaitu kosakata. Pada tahun 1980, Paul Meira menjadikan pembelajaran kosakata sebagai aspek pembelajaran bahasa yang diabaikan. Para peneliti di tahun 1970-an dan awal 1980-an tertarik pada sintaksis dan morfologi karena pola kesalahan dan pengembangan sampai urutan mental dari fitur-fitur ini mungkin mengungkapkan sesuatu tentang univer dalam penguasaan bahasa dan bahasa. Pembelajaran kosakata dimulai dari penguasaan kosakata telah menjadi salah satu bidang yang paling aktif dalam penelitian penguasaan bahasa kedua. Bagi kebanyakan orang, pentingnya kosakata tampaknya sangat jelas. Seperti yang sering dikomentari, kita dapat berkomunikasi dengan menggunakan kata-kata yang tidak diatur dengan tepat atau dinyatakan dengan sempurna atau ditandai dengan gramatik yang tepat. Tetapi komunikasi seringkali rusak jika kita tidak menggunakan kata-kata yang benar. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.